Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Untuk pertemuan ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang zat atau materi ya. Kalau di dalam buku materi dan zat atau zat dan wujudnya ya. Nah, sebelumnya kenapa Bapak di sini menampilkan balon udara, terus ada air dan ada es batu ya. Nah, ini sebuah melambangkan zat yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama, nah materi dalam zat dan wujudnya itu diantaranya. Nah, ini ada massa jenis, wujud zat dan partikel zat. Nah, tapi yang akan kita bahas sekarang adalah wujud zat dan partikel zat. Nah, lebih tepatnya lagi untuk wujud zat itu kita akan bahas tentang macam-macam zat dan susunan dan gerak partikel pada zat. Nah, gerak tarik antar partikel zat. Oke ya. Nah, pernahkah kalian mendengar apa itu zat atau materi ya? Materi di sini bukan berarti materi pembelajaran yang sering kita pelajari. Nah, tapi di sini materi itu adalah berhubungan dengan zat. Maksudnya apa? Oke. Nah, sebelumnya Nah, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Coba perhatikan sekeliling kita, sekitar kita, benda yang ada. Coba kita perhatikan. Oke. Nah, misalkan di sini ada Bapak mencontohkan ada batu, air, kayu, bola, nah dan balon. Ini contoh ya. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian zat. Nah, tadi kan kita sudah ada melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas sekarang? Nah, materi atau zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau dia memiliki volume. Jadi intinya zat itu adalah memiliki massa dan memiliki volume ya. Artinya dia bisa menempati ruang ya. Misalkan tadi batu. Batu itu dia punya massa tidak? Punya volume? Punya. Bisa menempati ruang? Bisa. Di mana? Ya, ruang di mana aja ya, berarti ruang. Atau air itu punya massa? Ya, punya. Punya volume? Tentu punya ya. Begitupun udara. Ya, udara apakah dia memiliki massa? Ya, punya dia, tapi nanti kita bahas. Memiliki volume? Memiliki ya. Nah, contohnya, nah ini ya. Contohnya di sini ada Bapak menampilkan batu, air dan balon ya. Balon yang sudah diisi dengan udara. Nah, jadi intinya zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume, dapat menempati ruang. Oke, nah tadi ya kalau zat padat misalkan batu dan air itu sudah kita bisa lihat ya. Bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri ya. Maksudnya bentuknya sudah kita bisa lihat, massanya sudah bisa kita rasakan ya. Nah, tapi kalau udara apakah dia termasuk zat atau materi? Ya, tentu saja dia termasuk. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa zat itu sebagai materi? Oke. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa udara itu ada? Nah, lihat balon. Nah, pernahkah kamu meniup balon? Lama-kelamaan balon akan semakin besar. Berarti artinya apa? Nah, ketika balon semakin besar, dia itu apa? Bertambah volume. Dari mana volumenya? Dari udara yang kita berikan ke balon itu. Berarti udara itu ada atau tidak? Ya jelas ada. Nah, dia masuk ke dalam balon. Oke. Nah, di sini tadi volume ya, salah satunya memiliki volume. Nah, volume suatu benda itu diukur dengan satuan mililiter atau liter. Nah, sebelumnya kita untuk volume satuannya kan udah dibahas di besaran turunan ya. Itu liter atau mililiter. Nah, konversinya, nah ini mengingatkan kembali konversinya bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Atau 1 liter itu sama dengan
1000 desimeter kubik ya. Jadi dari desimeter ke sentimeter ini turunnya 1 tapi di sini hanya kubik, berarti dikali 1000 ya. Oke, paham? Nah, silahkan diingat kembali untuk konversi satuan volume. Nah, benda itu ada yang berukuran besar, juga ada berukuran kecil. Nah, jadi benda yang ada di sekitar kita itu, nah, dia memiliki ukuran ya, baik besar ataupun kecil. Nah, perbedaan ukuran tersebut mempunyai jumlah tertentu. Ya, perbedaan ukur berarti dia mempunyai jumlah tertentu, yaitu jumlah partikel yang ada di dalam benda tersebut. Nah, contohnya di dalam batu. Lihat batu di sini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu bedanya apa? Nah, ukuran yang menunjukkan jumlah materi tersebut, materi disebut massa. Jadi ukuran yang menunjukkan jumlah materi disebut massa. Banyaknya materi di dalam sini ini adalah tergantung banyaknya massa atau disebut massa. Nah, setiap zat mempunyai bentuk dan berat. Kita bisa menggunakan istilah berat dan ringan ya. Tadi ya, dia ada yang berat, ada yang ringan. Untuk menyatakan massa suatu benda. Nah, massa suatu benda adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung di dalam benda itu. Ruang yang ditempati oleh benda bisa disebut volume ya. Nah, setiap benda mempunyai volume. Yang tadi ya, bahwa setiap benda itu mempunyai volume. Nah, terus. Nah, wujud zat ada apa aja ya wujud zat? Oke. Ya, zat itu terdiri dari 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Ya, jadi zat itu tidak terlepas dari itu. Nah, padat contohnya batu, cair contohnya air. Nah, dan gas contohnya di sini kita balon udara. Sebetulnya balon udara itu bukan balonnya, tapi udara yang masuk ke dalam balon itu. Ya. Nah, sini zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau tadi memiliki volume. Ya. Nah, cara membuktikan zat memiliki massa dan dapat dilakukan dengan cara menimbang atau mengukur. Nah, bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa dia memiliki massa? Kita menimbang dengan timbangan atau alat ukur ya. Nah, dengan timbangan atau neraca. Nah, cara membuktikan zat menempati ruang dapat dilakukan dengan cara memasukkannya pada suatu wadah. Ya. Misalkan kita akan memasukkan batu ke dalam wadah, misalkan ke dalam ember. Nah, berarti wadahnya apa? Ember. Ruangnya apa? Ember. Atau misalkan air. Masukkan air ke dalam gelas. Nah, berarti ruangnya apa? Gelas. Nah, berarti dia memiliki volume, bisa menempati ruang. Ya. Oke. Nah, zat padat itu memiliki volume dan bentuk yang tetap. Ciri-cirinya ya ini. Sifat-sifatnya gas memiliki volume tidak tetap dengan cepat mengisi wadah atau ruang yang ditempatinya atau bentuknya tidak tetap. Nah, sedangkan zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah. Oke, kita lihat nanti ya. Oke, bahas satu-satu ciri zat padat ya. Yang pertama zat padat. Nah, ciri-cirinya itu bentuk tetap, volumenya tetap, dan massa tetap. Nah, contohnya ini. Kita misalkan bentuknya tetap. Misalkan disimpan dimanapun dia akan tetap bentuknya ya. Disimpan di ember, disimpan di kardus, disimpan di gelas, dia akan tetap, tidak akan berubah. Atau kayu, di mana aja dia akan tetap. Volumenya juga sama. Apakah dia akan berubah ketika berpindah tempat? Tidak ya, pasti dia akan tetap. Masanya juga sama tetap. Nah, itu sifat zat padat ya. Nah, cirinya ada ciri lagi. Nah, ciri yang lain, lihat ini partikel zat padat ya. Lihat susunan partikelnya. Yang pertama, letaknya sangat berdekatan dan urutannya susunannya teratur. Ya, lihat, berdekatan dan teratur. Tidak dapat bergerak bebasnya. Bagaimana bisa bergerak bebas? Dia sangat rapat ya. Nah, terus tarik menarik sangat kuat ya. Jadi dia tarik menarik antara partikel satu dengan yang lain sangat kuat ya. Akibatnya zat itu zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Oke, selanjutnya. Nah, zat cair. Nah, ciri-cirinya
itu bentuknya berubah sesuai tempatnya. Nah, jadi zat cair itu dia akan mengikuti tempatnya bentuknya. Misalkan ketika kita masukkan ke dalam gelas, dia bentuknya akan menjadi gelas. Masukkan ke dalam keler, dia akan bentuknya seperti keler. Jadi tergantung wadahnya. Nah, sedangkan volume dan masanya tetap ya. Jadi dia dimasukkan kemanapun volumenya bakal tetap. Nah, contohnya air dalam gelas ya terus. Sirup, nah itu ya. Oke. Nah, kalau lihat dari partikelnya, lihat beda dengan tadi zat padat. Ya. Ini agak sedikit, nah letaknya agak berdekatan, ya, tidak teratur. Tadi mah sangat teratur ya, ini tidak teratur. Nah, terus dapat bergerak ya. Contohnya dia masih ada ruang, berarti dia masih dapat bergerak. Sehingga ini partikelnya bisa kita tembus. Ya. Terus tarik menariknya kurang kuat ya, atau lemah. Ya, ini lemah. Akibatnya A, B, dan C menyebabkan bentuknya berubah sesuai wadahnya dan volumenya tetap. Oke, yang ketiga adalah partikel gas. Nah, ciri-cirinya bentuk dan volumenya berubah sesuai tempat. Sama ya, ini bentuknya sama, dia akan berubah mengikuti wadahnya. Terus masanya tetap dan volumenya juga volumenya berubah, masanya tetap. Contohnya di sini bola, dia udara masuk ke dalam bola, bentuknya seperti bola. Dalam balon seperti balon. Nah, ini seperti itu ya. Nah, kita lihat partikelnya bagaimana. Nah, partikelnya lihat ini sangat letaknya sangat berjauhan atau tidak teratur. Ya, menariknya sangat lemah. Dapat bergerak bebas. Nah, ini ya. Ciri partikelnya. Oke, nah ini perbedaan dari ketiganya. Kita lihat. Ya, lihat dari bentuknya. Zat padat itu tetap, cair berubah, gas berubah. Volumenya padat tetap, cair tetap, gas berubah. Letak partikelnya padat sangat berdekatan, cair agak berdekatan, gas berjauhan. Gerak partikelnya tidak bebas, bebas dan sangat bebas. Gaya tariknya sangat kuat, lemah dan sangat lemah. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.